Hari ini kita akan bahas kasus misterius tentang hilangnya Chris Kremers dan Lee Sanfron di Panama yang sampai saat ini nih masih menjadi misteri dan terus masih dibahas oleh beberapa media-media internasional. Langsung aja, inilah kisah mengerikan Chris Kremers dan Lee Sanfron. Chris Kremers dan Lee Sanfron adalah dua pelancong asal Belanda yang melakukan perjalanan ke Panama. Mereka berlibur sambil belajar bahasa Spanyol dan juga mereka menjadi sukarelawan bagi anak-anak di wilayah setempat. Namun ya, rencana mereka tiba-tiba berubah ketika mereka melakukan pendakian di dekat Continental Divide of Panama di dekat Boycott pada 1 April 2014. Jenazah mereka ditemukan beberapa bulan kemudian dalam keadaan yang penuh misteri. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kedua wanita itu masih belum terpecahkan hingga saat ini. Masalahnya, kepergian mendadak dan misterius mereka meninggalkan bukti fotografi yang tidak terjawab dari jam-jam terakhir mereka. Mereka melewati jalur La Pianista. Jalur ini sendiri adalah jalan setapak yang menanjak melalui hutan di dataran tinggi Talamanca. Jalur ini disebut jalur Pianista karena anak tangganya menyerupai keyboard. Tapi bukan yang buat ngetik ya, tapi keyboard buat alat musik itu. Pencarian intensif pun dilakukan. Beberapa bagian tubuh mereka ditemukan beberapa bulan kemudian. Penyebab kematian mereka tidak dapat dipastikan. Otoritas Belanda yang bekerja sama dengan penyelidik forensik dan tim SAR awalnya mengira bahwa mereka kemungkinan besar jatuh dari tebing secara tidak sengaja setelah tersesat. Meskipun banyak teori bermunculan mengenai apa yang terjadi pada Chris dan Lee San, belum ada penyebab resmi kematiannya. Chris sendiri lahir pada tanggal 9 Agustus 1992, sedangkan Lee San lahir pada 24 September 1991. Mereka berdua tumbuh di Amersfoort, Belanda. Chris sendiri adalah sosok yang terbuka, kreatif, dan bertanggung jawab. Dan Lee San disebut-sebut sebagai sosok yang bercita-cita tinggi, ambisius, cerdas, dan merupakan pemain bola voli. Chris baru saja lulus dengan gelar pendidikan sosial budaya dari Universitas Utrecht dan Lee San memiliki gelar dalam psikologi terapan. Keduanya adalah teman sekamar di Belanda dan mereka juga bekerja bersama di sebuah kafe. Mereka menabung selama 6 bulan lamanya agar bisa berpergian ke Panama bersama-sama untuk liburan selama 6 minggu. Mereka ingin belajar bahasa Spanyol selama perjalanan ini dan juga ingin menjadi relawan bagi anak-anak setempat. Mereka tiba di Panama pada 15 Maret 2014. Mereka lalu berkeliling negara tersebut selama 2 minggu sebelum tiba di Boycott Chiriquí pada tanggal 29 Maret. Mereka berencana untuk tinggal bersama keluarga setempat selama sebulan dan menjadi relawan bagi anak-anak setempat. Ketika Chris dan Lee San tiba di Boycott, mereka diberitahu bahwa rencana mereka untuk menjadi relawan itu tidak akan terlaksana. Mereka pikir mereka telah mengatur segalanya, tetapi ketika mereka pergi ke sekolah yang bernama Aura, kepala sekolah di sana memberitahu mereka bahwa tidak ada waktu untuk menanggapi mereka berdua. Dirinya juga kemudian mengatakan bahwa ia tidak dapat memahami bahasa mereka berdua karena ya, Chris dan Lee San ini tidak bisa berbahasa Spanyol. Lalu, Miriam Guerra, seorang anak angkat dari keluarga tempat mereka berdua itu tinggal, mengatakan jika mereka berdua itu mempunyai rasa yang gelisah setelah mereka tidak dapat diizinkan bekerja di sekolah sebagai relawan. Akhirnya Chris dan Lee San mencoba mengisi hari-hari mereka dengan mengikuti tur lokal. Mereka juga berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Spanyol mereka. Pada hari Selasa 1 April 2014, Chris dan Lee San berangkat mendaki di jalur El Pianista. Mereka menulis di Facebook tentang rencana mereka untuk mendaki di sekitar Boycott. Chris ini sendiri itu punya pacar bernama Stefan. Lalu dia mengirim pesan kepada Stefan untuk memberitahu bahwa mereka akan mendaki. Lalu, pada tanggal 1 April, mereka naik taksi ke titik awal pendakian. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, mereka memulai pendakian sekitar pukul 11 pagi. 11 pagi itu siang, bukan pagi. Iya. Mereka hanya mengenakan pakaian yang kurang memadai untuk seorang pendaki. Saat itu mereka hanya mengenakan celana pendek dan juga tank top. Mereka juga hanya membawa ransel kecil, uang, ponsel, kamera, dan botol air. Botol air tuh ada airnya enggak tuh? Apa cuma botol? Beberapa laporan mengatakan bahwa mereka telah diperingatkan untuk tidak melakukan pendakian hanya berdua. Tetapi mereka mengabaikan peringatan itu. Mereka tampaknya juga membawa seekor anjing bernama Blue saat mendaki. Anjing itu adalah anjing pemilik restoran. Kemudian pada hari itu, anjing itu kembali ke restoran tanpa Chris dan Lee San.
Ketika keluarga angkat mereka menyadari bahwa Chris dan Lisen belum kembali, mereka segera mencari di sekitar area tersebut, tetapi tidak menemukan tanda-tanda keberadaan mereka. Mereka memutuskan untuk menunggu hingga keesokan paginya untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Chris dan Lisen diketahui sering menghubungi keluarga mereka selama liburan melalui WhatsApp, SMS, dan juga Skype. Komunikasi terakhir dengan keluarga mereka dilakukan oleh kedua wanita itu pada tanggal 1 April. Pada hari Rabu tanggal 2 April, ibu Chris ini mengirim pesan, namun tidak dijawab. Ayahnya juga mengirim Chris pesan pada hari Rabu, menanyakan apakah mereka baik-baik saja di sana. Ketika orang tua mereka masih belum mendengar kabar dari putri mereka hingga tanggal 6 April, beberapa dari mereka terbang ke Boygat bersama beberapa detektif dari Belanda, polisi, unit anjing pelacak, dan detektif internasional menggeledah area tersebut selama 10 hari. Orang tua korban menawarkan hadiah sebesar $30.000 jika siapa saja yang bisa menemukan Chris dan Lisen. $30.000 berapa kalau dirupiahkan ya? Ya sekitar 465 jutaan rupiah lah. Banyak juga ya? Banyak. 10 minggu kemudian, seorang wanita menemukan tas ransel biru milik Lisen. Wanita itu bernama Irma Mirando. Dirinya mengatakan bahwa dia dan suaminya menemukan tas itu di dekat sawah. Tas itu tersangkut di antara batu dan sungai, di tepi sungai Culbre dekat dengan desa Alto Romero. Lokasi ini berjarak sekitar 10 hingga 15 km atau 8 mil dari tempat Chris dan Lisen mendaki. Nah, di dalam ransel itu ditemukan beberapa barang-barang milik mereka berdua, seperti kamera, ponsel, uang, iPhone, satu bra hitam, bra motif satu bunga, sepasang kacamata hitam, satu kunci dengan gantungan kunci biru, satu barang pribadi kecil, lalu ada kartu yang tertulis nama Lisen Front. Berarti itu milik Chris ya bang? Ya bukan, itu milik Lisen dong, kan ada tulisannya Lisen Front. Oh iya. Tas itu dalam kondisi yang baik, ya hanya memiliki beberapa kerusakan kecil seperti sobekan dan juga goresan. Para penyelidik memastikan bahwa barang-barang tersebut memiliki 34 sidik jari yang berbeda dan 13 sidik jari terdapat pada tas. DNA juga terdeteksi pada isi tas ransel. Akhirnya, polisi menyelidiki data dari telepon tersebut. Sekitar 6 jam setelah mereka memulai pendakian, seseorang menghubungi 112 yang merupakan nomor darurat Eropa, diikuti oleh 911 yang merupakan nomor darurat di Panama. Panggilan pertama dilakukan melalui iPhone Chris pada pukul 4:39 sore dan panggilan lainnya dari ponsel Lisen pada pukul 4:51 sore. Tetapi tidak ada panggilan yang tersambung karena kurangnya sinyal di area tersebut. Pada tanggal 4 April, baterai ponsel Lisen mati setelah pukul 5 pagi dan tidak pernah digunakan lagi. Ponsel Chris tidak dapat digunakan untuk menelpon lagi, tetapi dinyalakan terus-menerus untuk mencari sinyal. Antara tanggal 5 dan 11 April, iPhone dinyalakan beberapa kali, tetapi tidak pernah memasukkan kode PIN yang benar lagi. Entah tidak ada PIN atau kode PIN yang dimasukkan itu salah. Lalu pada tanggal 11 April, ponsel ini dinyalakan lagi pada pukul 10:51 pagi dan dimatikan untuk terakhir kalinya pada pukul 11:56 pagi. Beberapa laporan mengatakan tidak kurang dari 77 kali percobaan dilakukan untuk masuk ke ponsel antara tanggal 7 hingga 10 April. Jadi gimana tuh maksudnya bang? Jadi gini maksudnya. Jadi waktu pihak yang berwenang menemukan ponsel itu, mereka tuh mencoba sampai 77 kali untuk bisa masuk ke ponsel iPhone itu. Atau mungkin ada seseorang yang mencoba membuka ponsel tersebut tetapi tidak bisa. Yaitu ada kemungkinan yang mencoba itu kepolisian atau orang lain. Gue nggak tahu. Pokoknya itulah, pokoknya dibayangin aja ya. Oke, siap. Polisi juga memeriksa data pada kamera Lisen. Menurut pihak yang berwenang, foto-foto yang ada di sanalah yang membuat kasus ini itu menjadi janggal. Ada foto-foto dari tanggal 1 April setelah mereka memulai pendakian. Pada tanggal 8 April, 90 foto diambil antara pukul 1 dini hari dan 4 pagi. Jauh di dalam hutan dan kegelapan total. Ada fotonya bang? Ada banyak, tapi nggak bisa gue tunjukin satu persatu karena banyak banget. Foto pertama menunjukkan Chris dan Lisen di bandara saat hendak pergi. Ada foto yang diambil di Bocas del Toro antara tanggal 16 hingga 29 Maret. Ada foto-foto wanita tersebut bersama dua pria Belanda, yaitu Bas van Lieshout dan Edwin Cornelis. Kedua pria tersebut tidak berada di Boygat saat wanita tersebut hilang dan tidak dianggap sebagai tersangka dalam kasus ini.
Foto-foto di boycott dimulai pada tanggal 29 Maret. Tanggal 1 April adalah hari pendakian. Sebanyak 33 foto diambil pada hari itu. Nah, setelah ransel ini ditemukan nih, seorang pemandu lokal bekerja sama dengan tim penduduk asli untuk melakukan pencarian lain di area tersebut. Lalu, celana pendek jeans milik Chris ditemukan. Orang-orang yang menemukan celana pendek itu mengatakan mereka menemukannya dalam keadaan red slittingnya itu ditutup, terlipat dan diletakkan di atas batu di atas air. Mereka juga menemukan tulang dan 2 sepatu yang berbeda. Tulang-tulang itu ditemukan pada tanggal 19 Juni di balik pohon di sekitar Alto Romero dan jauh dari sungai. Kaki kiri Lisen ditemukan utuh dan di dalam sepatu bot Wilbis miliknya, memperlihatkan beberapa patah tulang metatarsal. Tes DNA kemudian mengonfirmasi kecocokannya. Tali sepatu masih terikat erat dan ada kaos kaki di dalam sepatu bot. Kaki masih memiliki kulit dan daging di atasnya. Sepatu dengan kaki ditemukan di hulu. Analisis forensik menemukan bahwa potongan tulang kaki itu sangat bersih dan tidak ada darah ditemukan di sana. Tetapi tidak ada tanda-tanda bekas sayatan, tebasan, tembakan atau bekas gigitan atau cakar. Setidaknya 33 tulang berserakan. Sebagian besar dari kaki kiri juga ditemukan di sepanjang tepi sungai yang sama beberapa mil dari jembatan kabel dan batu-batu sungai kering, di mana beberapa penyelidik menduga foto-foto malam hari itu mungkin diambil. Separuh tulang panggul juga ditemukan. Sebagian sudah patah, yang diidentifikasi itu milik Chris. Kemudian tulang rusuk kanan Chris juga ditemukan. Ditemukan juga tulang paha bagian atas dari Lisen dan mungkin tulang keringnya. Terdapat juga bola kulit yang digulung dari tulang kering Lisen, juga ditemukan oleh para penyelidik beberapa waktu kemudian pada tanggal 29 Agustus 2014. Bola bang? Bola dari kulit manusia? Iya cuy, bolanya ini terbuat dari kulitnya Lisen, kulit dagingnya Lisen. Ngeri nggak tuh? Ahli patologi forensik kemudian menemukan bahwa kulit tersebut masih dalam tahap awal pembusukan, bahkan mengandung belatung. Ih, ngeri. Iya, ngeri. Berbeda dengan tulang Chris yang sudah memutih dan bersih, ahli patologi tersebut juga menemukan bahwa sumsum tulang di tulang paha dan tulang kering Lisen terbukti kering dan tidak membusuk. Sumsum tulang tersebut utuh dan tidak berubah. Ahli patologi forensik menduga bahwa seseorang mungkin telah memanipulasi potongan kulit tersebut. Gimana menurut lo kasus ini ceritanya? Seru. Seru gimana? Orang berduka kok malah seru? Enggak, itu maksudnya seru untuk ditelusuri siapa yang melakukan hal seperti itu. Itu kepada mereka berdua. Apakah suku lokal atau karena ya mereka memang tersesat? Kalau menurut gua nggak mungkin sih ya kalau tersesat. Kok sampai tulang-tulangnya tuh berceceran, bahkan ada bola yang terbuat dari kulit, kan nggak mungkin kalau tersesat. Siapa yang melakukan itu? Beruang bisa buat bola dari kulit. Ya udah, itu dulu cerita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.